Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga di-share. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Didin, tentunya di channel YouTube Didin Putra Arsad. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bantuan subsidi upah BPJS Ketenagakerjaan atau yang disingkat dengan BSU BPJS TK. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di video kali ini, yaitu yang pertama, bagaimana cara ngecek apakah kalian terdaftar sebagai penerima BSU BPJS TK. Kemudian yang kedua, bagaimana proses pembukaan rekening kolektif, dan yang terakhir, bagaimana cara mencairkan BSU BPJS TK ini dengan gampang ya di Bank BRI, di Bank BNI maupun di Bank Himbara lainnya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya mau ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat kalian yang sudah bantu support channel ini. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Tentunya informasi di channel ini tidak hanya informasi tentang perbankan, tetapi juga informasi di luar perbankan yang tentunya bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian guys. Dan buat kalian yang ingin bertanya-tanya, bisa langsung follow Instagram saya di @didinputraarsad. Kalian bisa DM saya, insya Allah DM kalian akan saya balas satu persatu guys. Oke guys, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke guys, jadi BSU ini adalah bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja, bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja dalam penanganan dampak COVID-19. Penyaluran bantuan subsidi tahun ini diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp500.000 per bulan selama 2 bulan, yang akan diberikan sekaligus sebesar Rp1 juta. Untuk mengetahui apakah kamu masuk dalam kategori calon penerima bantuan subsidi upah atau BSU, kalian harus memahami kriterianya. Kriterianya yang pertama yaitu warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. Kemudian yang kedua, terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai tanggal 30 Juni tahun 2021. Yang ketiga, mempunyai gaji paling banyak sebesar Rp3.500.000 per bulan dalam hal pekerja bekerja di wilayah dengan UMP atau UMK lebih besar dari Rp3.500.000, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP atau UMK dengan pembulatan ratusan ribu ke atas, sesuai dengan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian selanjutnya pekerja menerima upah, dan selanjutnya pekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4, 28 provinsi dan 167 kabupaten atau kota sesuai dengan Imendagri 22 tahun 2021 dan 23 tahun 2021. Dan yang terakhir, diutamakan bekerja di sektor usaha seperti industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, dan perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan. Dan ini merupakan tahapan penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU. Jadi pertama-tama kalian itu verifikasi sesuai dengan kriteria ya. Seperti yang saya bilang tadi, itu persyaratannya sudah saya sebutkan tadi, seperti WNI, kategori peserta penerima upah, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya validasi administrasi dan pembayaran BSU. Jadi pertama-tama data penerima kartu prakerja atau program keluarga harapan dan program bantuan produktif usaha mikro. Kemudian selanjutnya kelengkapan, kesesuaian format dan duplikasi data. Nah setelah itu baru dialihkan ke Bank Himbara. Jadi Bank Himbara setelah itu melakukan proses pembayaran ke rekening pekerja, dan Bank Himbara yang dimaksud di sini adalah Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN. Informasi tambahan untuk tenaga kerja yang berada di Provinsi Aceh akan diproses melalui BSI atau Bank Syariah Indonesia. Dan semuanya setelah masuk ke rekening penerima bantuan, setelah itu
penerima bantuan menerima subsidi upah, guys. Nah, di sini kalau misalnya kalian ingin ngecek apakah kalian terdaftar sebagai penerima BSU, kalian bisa kunjungi yang pertama yaitu di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, di sana kalian tinggal masukkan nomor NIK kalian, kemudian tulis nama lengkapnya dan tanggal lahir kalian, dan kalian centang saya bukan robot, habis itu kalian lanjutkan. Dan apabila terdaftar maka keterangannya seperti ini, guys. Anda lolos verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima bantuan subsidi upah atau BSU. Untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker nomor 16 tahun 2021. Jadi kalian yang terdaftar sebagai penerima BSU tuh nanti akan dibukakan rekening baru atau buka rekening kolektif gitu, guys. Dan tahapannya tuh seperti ini. Jadi data calon penerima bantuan peserta PU aktif BPJS Tenagakerja itu nanti BPJS TK melakukan validasi dan verifikasi data, dan selanjutnya BPJS TK menyampaikan data kepada Kemenaker, kemudian KPA menetapkan penerima bantuan, setelah itu KPPN menyalurkan bantuan, dan setelah itu KPBRI, kantor pusat BRI membuka rekening massal, dan selanjutnya nasabah aktivasi rekening di Yuko BRI, dan yang terakhir dalam hal terdapat sisa akan dikembalikan ke kas negara. Jadi kalau misalnya terjadi kendala misalnya kayak tidak sesuai datanya atau mungkin kayak tidak memungkinkan untuk diserahkan ke penerima BSU, maka data itu akan dikembalikan ke kas negara, guys. Nah, kita kembali ke pengecekan apakah kalian itu terdaftar sebagai penerima BSU. Nah, tadi belum jelas ya, guys ya. Kalian kan hanya dinyatakan lolos verifikasi gitu ya, dan tidak tahu apakah kalian itu menerima di bank himbara mana, apakah Mandiri, BNI, BRI atau Bank BTN. Nah, untuk hal ini, yang pertama-tama kalian bisa konfirmasi langsung ke HRD kalian, guys. Apakah kalian itu buka rekening kolektifnya itu di bank mana? Kalian bisa konfirmasi langsung ke HRD kalian. Dan selain itu juga kalian bisa juga langsung ngecek lewat website kemnaker.go.id. Kalian buka aja websitenya, habis itu kalian yang pertama-tama kalian lakukan itu adalah daftar akun. Apabila belum memiliki akun, maka kalian harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun, aktivasi akun dengan menggunakan OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone kalian, guys. Kemudian selanjutnya kalian bisa login ke akun kalian, dan selanjutnya kalian lengkapi profil biodata diri kalian berupa foto profil, tentang diri kalian, status pernikahan, dan tipe lokasinya. Setelah itu baru kalian ngecek, guys, dan kalian itu akan mendapatkan notifikasi seperti gambar berikut ini. Yang pertama-tama, kalau misalnya kalian dinyatakan sebagai calon penerima BSU tahun 2021, maka notifikasinya seperti ini. Hai Sapul, Anda telah terdaftar sebagai calon penerima BSU 2021 tahap 1. Mohon bersabar menunggu konfirmasi selanjutnya. Dan sebaliknya, kalau misalnya kalian tidak terdaftar sebagai penerima bantuan subsidi upah di tahun 2021, maka notifikasinya seperti ini, guys. Hai Sapul, Anda tidak terdaftar sebagai calon penerima BSU 2021 tahap 1. Apabila Anda memenuhi syarat penerima BSU, segera hubungi kontak center BPJS Ketenagakerjaan di website bpjsketenagakerjaan.go.id, telepon di nomor 175 atau WhatsApp di nomor 081 800 70175. Dan selanjutnya itu notif penetapan, bunyinya seperti ini. Hai Saipul, Anda telah ditetapkan sebagai penerima BSU tahun 2021. Mohon bersabar, dana BSU akan segera disalurkan. Selanjutnya untuk notif penyaluran, bunyinya seperti ini, guys. Hai Saipul, ada kabar baik nih, bantuan subsidi gaji atau upah 2021 sebesar 1 juta rupiah telah cair ke rekening kalian di Bank Mandiri. Selamat ya. Jadi di sini keterangannya jelas, guys. Kalau misalnya kalian itu penyalurannya itu disalurkan di Bank Mandiri, keterangannya akan disampaikan di Bank Mandiri. Kalaupun di Bank BRI, maka di sini keterangannya Bank BRI, seperti itu, guys. Dan selanjutnya, apabila dana BSU sudah tersalurkan, notifnya seperti ini, guys. Dengan senang hati kami sampaikan bahwa dana BSU 2021 kamu telah disalurkan ke rekening Bank Mandiri. Segera hubungi perusahaan atau kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat untuk melakukan aktivasi rekening paling lambat tanggal 15 Desember tahun 2021. Jadi perlu digarisbawahi ya, paling lambat tuh tanggal 15 Desember tahun 2021. Apabila kalian tidak melakukan aktivasi, maka kemungkinan itu bantuannya dikembalikan ke kas negara, guys. Kemudian selanjutnya untuk
Persyaratan pencairan di Bank Himbara itu mudah banget sih guys ya. Ada bank yang harus melakukan pencairan secara kolektif seperti misalnya Bank BNI. Nah, Bank BNI itu disarankan untuk melakukan pencairan secara kolektif. Jadi kalian itu koordinasi dengan pihak HRD kalian menghubungi Bank BNI kayak gitu untuk melakukan pencairan secara kolektif. Nanti dari pihak Bank BNI itu bakal ngasih tahu apa saja sih persyaratannya kalau misalnya kalian itu mau melakukan pencairan secara kolektif, dan nanti pihak bank itu akan bikin kartu ATM kayak gitu dan print buku tabungan, dan nanti akan diserahkan secara kolektif ke pihak HRD di perusahaan kalian guys. Tapi kalau misalnya kalian mau coba sendiri, dicoba aja dulu guys. Dan selanjutnya untuk pencairan di Bank BRI itu mudah juga, kalian bisa sendiri ataupun secara kolektif. Sebenarnya itu persyaratannya itu cukup membawa KTP dan materi 10.000 ya, satu lembar. Tapi kemarin ada surat terbaru lagi dari kantor pusat BRI ditegaskan bahwa untuk persyaratan pencairan BSU ini sendiri, pertama-tama itu wajib membawa KTP asli dan bukti kepesertaan BPJS Tenagakerja atas nama penerima bantuan yang dapat berupa kartu fisik maupun elektronik, dan ditata kerjakan oleh BRI itu sendiri guys. Kemudian yang kedua, ditegaskan kembali bahwa BRI itu harus memastikan ya NIK pada KTP sama dengan NIK di sistemnya BRI guys. Dan apabila ditemukan adanya perbedaan NIK, maka BRI agar mengarahkan penerima bantuan BSU tersebut untuk dapat berkoordinasi langsung dengan perusahaan pemberi kerja maupun BPJS Tenagakerja setempat. Dan selanjutnya, apabila penerima bantuan diketahui telah meninggal dunia, maka proses aktivasi rekening tidak dapat dilakukan, kemungkinan akan dikembalikan ke kas negara. Dan yang terakhir, aktivasi rekening wajib dilakukan oleh pemilik rekening dan tidak dapat diwakilkan. Seperti itu guys. Nah guys, itu dia tadi pembahasan mengenai bantuan subsidi upah BPJS Ketenagakerjaan atau BSU BPJS TK. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua, dan nantikan updatean terbaru lagi dari saya. Sekali lagi jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Tentunya informasi di channel ini tidak hanya informasi tentang perbankan, tetapi juga informasi di luar perbankan yang tentunya bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.